Cryptosias ketinggalan airdrop Eigenlayer? Jangan khawatir, masih ada project berikut ini. Restaking telah menjadi salah satu tren terbesar di tahun 2024 dengan Eigenlayer dan proyek lainnya mengamankan likuiditas lebih dari 20 miliar dolar di seluruh Ethereum dan ekosistem lainnya. Dan kali ini, pesaing baru akan segera tiba, didukung oleh beberapa tim terbesar dan paling berpengaruh di dunia kripto. Jadi ayo cepat merapat Cryptosias karena kita akan kupas tuntas Symbiotic dan bagaimana Cryptosias bisa ikut terlibat di proyek yang berpotensi besar ini sebelum terlambat. Tim Symbiotic berasal dari Lido, proyek Ethereum Liquid Staking yang saat ini merupakan proyek DeFi terbesar di kripto dengan TVL alias Total Value Locked lebih dari 30 miliar dolar. Sementara Symbiotic didanai perusahaan VC Paradigm setelah Paradigm ditolak oleh Eigenlayer dengan Eigenlayer malah memilih untuk mengumpulkan dana dari VC A16Z. Sekarang Paradigm sedang membangun protokol restaking mereka sendiri. Paradigm adalah salah satu VC terbesar di dunia kripto, mendanai beberapa proyek terbesar di dunia kripto seperti Blast, Blur, Coinbase, Compound, DYDX, dan banyak lainnya. Dan kalau Paradigm terlibat dalam sebuah proyek, Cryptosias perlu memperhatikannya. Sama seperti Eigenlayer, Symbiotic akan menawarkan sistem share security yang didukung token Ethereum yang di-stake. Proyek yang disebut AVS akan menyewa keamanan dari mereka yang mendeposit ETH dan sebagai imbalannya akan memberikan yield alias hasil kepada mereka. Dan hadiah ini bisa berupa ETH atau hadiah token lainnya. Meskipun Eigenlayer hanya menerima setoran ETH dan ETH Liquid Staking Token, Symbiotic memungkinkan pengguna untuk langsung menyetor token ERC20 apapun seperti stake Ethereum, STETH, yang di-stake di Lido. Saat ini, Symbiotic menerima deposit dari Lido, Coinbase, Rocket Pool, Mantle, Binance, Swell, Frax, dan Stader Liquid Stake Ethereum. Kedepannya, daftar aset yang didukung bisa bertambah sampai mencakup token seperti stablecoin atau aset kripto lainnya. Symbiotic membuka deposit di hari Selasa dan pada saat penulisan sudah memiliki 200 juta dolar dalam ETH yang terkunci dalam protokol. Sama seperti Eigenlayer, Liquid Restaking diharapkan berdampak besar pada Symbiotic. Saat ini, Liquid Restaking mencakup lebih dari 50% deposit di Eigenlayer. Jadi ada peluang besar di sini. Dan protokol Liquid Restaking yang pertama sudah aktif di Symbiotic yang disebut protokol Melo. Bagi pengguna EtherFi atau Renzo, Melo protokol pasti sudah cukup familiar. Pengguna bisa menyetor stake Ethereum yang di-wrap dari Lido ke Melo dan memilih kurator. Kemudian kurator akan mengelola AVS mana yang akan digunakan untuk mengamankan aset dengan beberapa kurator cenderung menawarkan resiko lebih tinggi untuk pengembalian lebih tinggi. Dan beberapa kurator juga menawarkan resiko lebih rendah untuk pengembalian yang lebih rendah. Melo Finance bisa menjadi cara yang bagus untuk masuk ke ekosistem Symbiotic dan mereka telah mengumpulkan 100 juta dolar di TVL, lebih dari setengah total TVL Symbiotic. Tapi mungkin akan ada lebih banyak persaingan yang datang dari proyek Eigenlayer. EtherFi dan Renzo juga telah mengindikasikan kalau mereka akan berintegrasi dengan Symbiotic, mengembangkan Liquid Restaking Token untuk Symbiotic mirip dengan produk yang telah berhasil mereka luncurkan di Eigenlayer. Airdrop EtherFi dan Renzo sangat menguntungkan bagi pengguna awal. Jadi kalau Cryptosias memang tertarik, kita sarankan untuk mencoba Melo Finance kalau kalian memiliki ETH yang sedang nganggur. Tapi ingat Cryptosias untuk selalu melakukan DYOR. Lakukanlah riset kalian masing-masing dan berinvestasilah dengan cerdas. Ini bukanlah nasihat keuangan. Di titik ini kita bisa melihat kalau seluruh ekosistem pun terus berkembang. Dengan perkembangan Eigenlayer sejauh ini, Symbiotic bisa menjadi peluang yang menarik. Walaupun pada tahap ini belum jelas berapa banyak proyek yang sedang dibangun di ekosistem tersebut, tapi tampaknya hasil dari airdrop saja sudah cukup lumayan di proyek lain sebelumnya. Tapi ketahui resiko dalam restaking dan liquid restaking dulu ya Cryptosias. Ingat, kalau ini bukanlah nasihat keuangan, DYOR, do your own research. Karena bagian dari industri ini cukup baru, semua resiko dalam sistem belum sepenuhnya teruji. Apa di antara Cryptosias sudah ada yang pernah coba? Ayo coba berbagi pendapat kalian di kolom komen atau bergabung dengan Cryptosias lainnya di Telegram kami @cryptodiscoveryid. GM Cryptosias.